Dengarkan, betul. Nanti pejabat udah dengar begitu, perbaiki, betul. Enggak, jawabnya enak. Udah gitu yang lebih kurang ajarnya lagi, apa dia bilang? Begitu rakyat protes, mahasiswa protes, apa dia bilang? Udah nggak usah protes-protes. Yang protes, sono keluar dari Indonesia. Ini dia nih. Lu pakai sebut nama lagi lu. Polisi mana polisi? Pak, tuh dia tuh Pak. Ya bukan, yang nyebut gua ditangkap bentar. Masya Allah, udah tahu orangnya. Ngomong kayak negara punya bapak moyangnya, saudara. Semua orang diusir. Purnawirawan jenderal rame-rame, saudara, datang ke DPR, menyerahkan surat, minta dengan hormat supaya wakil presiden dimakzulkan, saudara. Apa kata ini pejabat? Itu jenderal kampungan. Kalau nggak suka keluar aja dari Indonesia. Ini negara kayak punya dia, kurang ajar tidak? Ada lagi lebih kurang ajar. Ini yang satu nih, ini jangan sebut namanya, itu dia tuh, emang dia tuh. Gue sih gak sebut nama, tapi yang disebut bener, emang tuh bener. Lu tahu aja loh. Gue pikir orang di sini nggak tahu. Udah tahu. Tahu gak yang paling kurang ajar? Ini dia. Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya. 40-nya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus, pakai diambil. Gimana Aceh nggak miskin? Aceh salah satu provinsi termiskin se-Sumatera katanya. Salah satu contohnya ya begini. Diam-diam ngambil pulau. Di saat teman-teman di Pulau Jawa leluhurnya diklaim, leluhurnya dibegal makamnya. Nah, kami di sini pulau. Nah, makanya Aceh dari dulu ngelawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Nah, cuman ketika kita di Aceh bersuara, teman-teman di luar Aceh menganggap kita ini berlebihan, kita ini rasis, kita ini orang-orang yang memberontak. Kita punya negeri ini lagi kacau balau, ini nggak main-main. Dan saya menyesalkan banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini kalau menjawab pertanyaan protes rakyat udah nggak punya etika ya, kawan. Dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu orang kalau sudah jadi menteri bicaranya rapi. Tanya orang-orang tua kita. Yang namanya menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, nggak ada angkat kaki, saudara. Semua etika dijaga. Kalau sekarang ini kacau. Rakyat protes ini, rakyat protes. Ibu-ibu teriak. Kata ibu-ibu, listrik mahal, protes. Pejabat jawab apa? Ya jangan masang listrik. Ada gak yang begitu? Ada yang begitu? Bapak-bapak yang punya motor teriak, saudara, bensin mahal, saudara. Bensin udah mahal, ngantri. Kata pejabat yang berwenang apa? Ya jangan beli bensin. Enak kayak gitu jawab, jangan beli bensin. Kan mestinya dia mikir, saudara. Kita teriak lagi, ibu-ibu, cabai mahal. Kata pejabat apa? Nanam cabai sendiri. Ini negara macam apa, saudara? Ada lagi pejabat, saudara, jabatannya dulu zaman Jokowi sederet, sekarang pakai lagi. Saudara, kalau ada protes, mahasiswa bilang Indonesia gelap, apa dia bilang? Kau yang gelap. Apa saudara? Kalau mahasiswa mengatakan Indonesia gelap, panggil mahasiswanya, adik-adik mahasiswa, apa sih maksudnya gelap? Nanti dijelaskan oleh mahasiswa. Oh iya, yang kami maksud gelap, penegakan hukum ini belum beres, korupsi ini masih merajalela. Yang kami maksud dengan gelap ini. Dengarkan, betul. Nanti pejabat udah dengar begitu, perbaiki, betul. Enggak, jawabnya enak. Udah gitu yang lebih kurang ajarnya lagi, apa dia bilang? Begitu rakyat protes, mahasiswa protes, apa dia bilang? Udah nggak usah protes-protes. Yang protes, sono keluar dari Indonesia. Ini dia nih. Lu pakai sebut nama lagi lu. Polisi mana polisi? Pak, tuh dia tuh Pak. Ya bukan, yang nyebut gua ditangkap bentar. Masya Allah, udah tahu orangnya. Ngomong kayak negara punya bapak moyangnya, saudara. Semua orang diusir.
Purnawirawan jenderal rame-rame saudara datang ke DPR menyerahkan surat minta dengan hormat supaya wakil presiden dimakzulkan saudara. Apa kata ini pejabat? Itu jenderal kampungan, kalau nggak suka keluar aja dari Indonesia. Ini negara kayak punya dia, kurang ajar tidak? Ada lagi lebih kurang ajar. Ini yang satu nih, ini dia, jangan sebut namanya, itu dia tuh, emang dia tuh. Gue sih nggak sebut nama, tapi yang disebut bener, emang tuh bener. Lu tahu aja lo. Gue pikir orang di sini nggak tahu. Udah tahu. Tahu gak yang paling kurang ajar? Ini dia. Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Kacau nih orang saudara. Jawab jangan. Kapan? Lu maunya sekarang dulu. Saudara, siapa bilang nih rakyat gak berjasa? Kasih tahu itu, saudara. Tunggu dulu. Ini rakyat semua beli baju tuh kena pajak, betul? Beli peci kena pajak, betul? Beli celana kena pajak, betul? Beli kain kena pajak, betul? Makan di restoran kena pajak, betul? Beli bensin ada pajaknya, betul? Bayar listrik kena pajak, betul? Kita isi pulsa juga ada pajaknya, betul? Kalau begitu kita rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Berarti itu pajak buat apa? Buat negara, bukan? Buat negara. Kalau gitu kita rakyat berjasa tidak kepada negara? Enak yang ngomong rakyat nggak usah protes. Apa jasa kalian? Pala lu mau menyan. Gue pengen tarik aja kumisnya tuh. Duh, gregetan gue. Jangan sebut nama, tapi bener yang sebut tadi. Kira-kira jelas gak? Saya tanya kurang ajar gitu. Jangan ngomong rakyat nggak berjasa. Ente punya 16 perusahaan, udah bayar pajak apa belum? Kan dia punya 16 perusahaan, saudara. Ada perusahaan tambang, ada perusahaan nikel, saudara. Sudah bayar pajak belum lu kumis? Ngomong rakyat nggak berjasa. Jangan-jangan 16 perusahaan dia belum bayar pajak, betul? Kenapa? Karena nama dia terpampang, saudara. Terpampang di Panama Papers, saudara. Terpampang, itu nama-nama yang terpampang di Panama Papers adalah orang-orang yang melarikan diri dari pajak. Dia nggak bayar pajak, bilang rakyat nggak bayar pajak, gua kepret juga lu. Tapi udah tunggu dulu, setan lagi ribut. Makanya kita jangan kepret dulu, tonton dulu, setuju? Setuju? Setan berantem, tonton, setuju? Setan yang satu tumbang, yang satu kecapean, betul? Kalau udah kecapean kita apain? Jorokin. Setuju? Takbir. Ini dia tadi saya katakan, enak aja tuh pejabat ngomong tuh nggak pakai mikir lagi, saudara. Nggak boleh, sama rakyat nggak boleh. Kalau kau nggak bisa bicara santun, jangan jadi pejabat. Jangan. Kalau bilang enggak, saya orang kasar, saya nggak bisa bicara santun, ini jangan jadi pejabat. Pejabat itu pakaiannya mesti rapi, bicaranya mesti rapi, duduk mesti rapi, mesti jujur, adil, tidak korupsi. Itu pejabat, saudara. Tapi kalau pejabat ngomongnya sembarangan, ikut korupsi, itu namanya bukan pejabat, penjahat. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau besok nih semua orang Lampung saya undang untuk perang lawan koruptor, siap tidak? Kalau dari Jakarta saya serukan, ayo ubar koruptor, gantung di jalan, setuju tidak? Siap revolusi rakyat? Siap revolusi rakyat? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Negara lagi tenang-tenang, sudah lagi tenang negara. Tahu-tahu menteri nyolong pulau, iya. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya? 40-nya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu? Yang disebut. Ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Masya Allah. Kacau tidak? Nah insya Allah sepulang dari Lampung saya akan berangkat ke Aceh. Besok malam saya masih ada acara di Kota Bumi. Insya Allah Seninnya pulang saya akan langsung berangkat ke Aceh ya Van. Karena kondisi Aceh ini lagi panas. Nggak main-main saudara. Ini perdamaian yang sudah kita bangun bersama saudara, begitu rapi, begitu bagus. Besok bisa perang lagi di Aceh. Hati-hati, Aceh itu adalah suatu bangsa
yang selama 350 tahun penjajahan Belanda, Aceh nggak pernah takluk, saudara. Yang lain takluk kepada Belanda, Aceh tidak pernah takluk, saudara. Nah, jangan sampai nanti Aceh meradang lagi, perang lagi, minta merdeka lagi, nanti Indonesia yang rugi, saudara. Bagi itu yang namanya pejabat, jangan bikin gaduh. Kok pejabat bikin gaduh? Ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada ujang, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin, ternyata tuh pulau banyak minyaknya, gasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu. Ya, kalau Aceh yang pegang, dia nggak bisa nyolong. Dia kasih mantunya si dia tuh. Nah, kalau mantu si dia kan ya sama-sama maling. Nah, jadi gampang nyolongnya. Gawat tidak? Gawat tidak? Udah saya jangan terusin dah, ini ceramah udah gigi 3 nih. Nah, kalau diterusin bisa gigi 7, pulang tangkap lagi. Ini masyarakat begitu Habib ditangkap, alhamdulillah, untung bukan aneh yang ditangkap. Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat. Walaupun saya dulu 3,5 tahun ada di Mekah, kemudian pulang di penjara, saya punya pengawal 6 santri saya dibunuh, saudara. Tapi umat di mana-mana, habaib, kiai, pondok-pondok pesantren nggak berhenti mengirimkan doa. Tanpa doa umat, tanpa doa para kiai, tanpa doa santri, saudara, mungkin dari kemarin saya sudah binasa. Nah, tapi karena ada doa, doa itu silahul mukmin. Saudara, dengan doanya habaib, doa kiai, doa ustadz, doa pondok pesantren, di majelis taklim, di mana-mana saya dengar itu doa, ya ikhwan. Saya yang mulai jenuh, hilang jenuhnya. Yang mulai lemah, hilang lemahnya. Yang mulai khawatir, hilang khawatirnya, saudara. Yang mulai capek, hilang capeknya. Kenapa? Berkat doa para habaib dan para ulama. Dan saya tidak akan pernah berhenti, saudara, untuk berjuang. Saya sudah amanatkan kepada mantu-mantu saya. Alhamdulillah Allah kasih saya punya menantu, saudara. Ada Habib Alwi, ada Habib Muhammad Al-Attas, ada Habib Muhammad Hadi, ada Habib Hanif yang suka sering juga ke Lampung, ya kawan. Habib Hanif Al-Attas, semuanya Allah kasih orang-orang berpendidikan agama, semuanya ulama, ulama muda, dan semuanya membantu saya dalam berdakwah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, saya tetap, saudara, berjanji kepada umat, kami tidak akan pernah mau berpisah dengan umat. Kita akan berjuang bersama umat, hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba, ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat, saudara. Takbir, angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir, takbir, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ada beberapa hal yang menyeret nama Aceh ataupun viral terkait beberapa hal di Aceh, ya, yang selama ini memang saya tidak membahas secara khusus, di mana ada rencana pembangunan penambahan 4 batalion ke Aceh, kemudian 4 pulau di Aceh dikabarkan diklaim sebagai wilayah Sumatera Utara. Jadi itu yang ingin kita bahas malam ini. Kebetulan yang klaimnya bukan Bang Alawi, teman-teman, ya. Karena saya selama ini kan membahas terkait perhabiban, dunia perhabiban, dunia garoma. Begitu, saudara. Tidak ada pulau yang hilang di Aceh, teman-teman. Tidak ada. Kalau klaim misalnya klaim oleh Sumatera Utara bahwa ada 4 pulau di daerah Singkil, ya, yang sering TIJ upload di konten-konten kita, itu sebagai sinyal agar diperhatikan gitu. Sekarang malah diklaim sebagai wilayah dari Sumatera Utara ataupun pulau itu milik Sumatera Utara. Nah, jadi kita tunggu dulu. Jadi untuk masyarakat kita tetap bersuara, mempertahankan hak kita, tapi jangan anarkis, jangan caci maki, jangan marah-marah,
jangan ngancam-ngancam, jangan. Kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh wakil rakyat yang sudah kita pilih kemarin, bahkan gubernur sudah kita pilih kemarin. Kita lihat bagaimana antusias dari mereka ataupun capaian di akhir nanti gitu. Kalau menurut saya pribadi, pengelolaan bersama itu nggak perlu. Itu pulau milik Aceh atau pulau yang ada di wilayah Aceh. Jadi nggak perlu bagi hasil ataupun kelola bersama. Kami cukup mampu untuk mengelola 4 pulau itu. Nah, Aceh ini tidak terlalu luas. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek. Keempat pulau ini secara geografis terletak dekat dengan Aceh Singkil, khususnya Kecamatan Pulau Banyak. Secara administratif, dulunya masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sesuai dengan data sebelum pemekaran wilayah pasca reformasi. Sejarah dan kronologi singkat. 1. Sebelum otonomi daerah, pra 1999. Wilayah administrasi masih jelas dan stabil. Pulau-pulau ini termasuk dalam cakupan Aceh berdasarkan peta wilayah dan pengakuan masyarakat lokal. 2. Pasca otonomi daerah dan pemekaran wilayah, 1999-2002. Terjadi pemekaran wilayah di banyak daerah, termasuk Aceh dan Sumatera Utara. Dalam proses ini, terjadi overlapping atau tumpang tindih klaim batas wilayah antara Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. 3. Pemetaan ulang oleh Kemendagri, 2005. Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pemetaan Batas Wilayah melakukan pemetaan ulang, dan dalam peta baru, 4 pulau tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara, tanpa proses konsultasi dan persetujuan yang transparan dengan pihak Aceh. Hal ini menjadi polemik karena tidak melibatkan musyawarah adat dan kajian historis yang mendalam. Pemerintah dan masyarakat Aceh menilai bahwa pencaplokan ini mengabaikan sejarah, identitas kultural, dan hak administratif yang sah. Banyak bukti sejarah lokal dan klaim adat yang menunjukkan bahwa pulau-pulau ini digunakan dan dikelola oleh masyarakat Aceh sejak lama. Hingga kini, status kepemilikan 4 pulau itu masih diperdebatkan, dan belum ada penyelesaian final di tingkat pemerintah pusat. Masyarakat Aceh Singkil terus menuntut agar hak mereka atas keempat pulau tersebut dikembalikan berdasarkan sejarah dan keadilan wilayah. Jadi tahan dulu teman-teman, jangan sampai ada narasi yang memancing ataupun merugikan kita sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena pasca kemerdekaan, Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara. Gitu. Nah, sekarang 4 pulau diklaim sebagai wilayah Sumatera Utara karena ada minyak dan gas. Nah, kira-kira kaya tidak? Kaya tidak? Gimana Aceh nggak miskin? Aceh salah satu provinsi termiskin se-Sumatera katanya. Salah satu contohnya ya begini. Diam-diam ngambil pulau. Rincong kiri kanan. 4 pulau bisa hilang. Nggak hilang, saudara. Nggak hilang. Nah. Nggak hilang, saudara. Gitu. Di saat teman-teman di Pulau Jawa, leluhurnya diklaim. Leluhurnya dibegal makamnya. Nah. Kami di sini pulau, baru saja TJ udah nyenggol, udah bahas pulau. Kalian masih ingat, berulang kali saya bahas. TJ akan beli pulau, TJ akan buat pesta di pulau. TJ akan ngundang subscriber TJ, sahabat-sahabat TJ semuanya, bahkan mukibin ke pulau. Saya udah lama tahu. Kalian tahu, Pulau Sabang itu, Pulau Rubiah itu. Ya kan? Nah, Pulau Sabang itu, kalau saya ke Sabang, orang-orang yang tinggal di Pulau Sabang bukan orang Aceh, Pulau Weh termasuk Pulau Rubiah, Pulau Weh, Pulau Rubiah. Itu mereka nggak ngaku sebagai wilayah Aceh, saudara. Cuman ya pengakuan begitu aja udahlah, nggak apa-apa. Kita nggak penting kali pun. Yang penting sejarahnya, prasastinya, dokumennya. Dan ini adalah tanggung jawab daripada pemerintah Aceh. Dan juga kita rakyat Aceh punya tanggung jawab, punya andil.
Tapi kita bukan koar-koar. Boleh kita menyerukan. Boleh kita menyerukan, boleh kita bersuara untuk mempertahankan hak kita, saudaraku. Itu harus. Tetapi nggak perlu kita caci maki orang, nggak perlu. Datuk-datuk kita dulu nggak caci maki orang. Bahkan senyap kerja nyata. Gitu. Dan ini di zaman sekarang kan sudah ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah ada media sosial. Jadi terkait 4 pulau yang diklaim sebagai milik Sumatera Utara ataupun wilayah Sumatera Utara itu tidak benar. Makanya Aceh dimiskinkan, Aceh di framing sebagai daerah miskin. Gimana nggak miskin seperti itu, saudara? Pulau diklaim, pahlawan-pahlawan kita diklaim, pejuang-pejuang kita diklaim, ulama-ulama kita diklaim, leluhur-leluhur kita diklaim. Bahkan kalian tahu paling parah, sekarang mereka sudah ngeklaim batu nisan Samudra Pasai dibuat replika palsu di Pulau Jawa. Empat pulau di Aceh diganti dengan 4 batalion. Bayangkan, saudara. Makanya Aceh dari dulu ngelawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Cuman ketika kita di Aceh bersuara, teman-teman di luar Aceh menganggap kita ini berlebihan, kita ini rasis, kita ini orang-orang yang memberontak. Dalam mempertahankan hak kita, wilayah kita, harta kita, di situ kita perlu melakukan perlawanan untuk mempertahankan hal itu. Maka kalau saya berbicara tentang hal yang seperti itu akan diklaim bahwa saya ini adalah embrio daripada pemberontak. Kita bukan pemberontak, kita pejuang, kita diwariskan semangat juang, darah-darah pejuang gitu. Ketika kita membela hak kita, malah kita dituduh pemberontak. Makanya saya katakan berulang kali, sudah cukup leluhur kita husnudon, nggak enak. Suhanata beliau igo hanata sewa Bang Salum. Suara tidak kita beli, gigi tidak kita rental. Ujung-ujung kita dikatakan separatis, telolis, macam-macam. Jadi ini tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya gubernur, tidak hanya wakil rakyat. Kita semua harus bersuara untuk mempertahankan hak kita. Dan juga ekstremis, seperti si Arya mengatakan saya kaum ekstremis, telolis, segala macam gitu. Gimana Aceh nggak miskin? Ya begitu, sumber daya alamnya dikeruk, hasil buminya di bawah. Dan itu hal yang lumrah terjadi di Indonesia, apalagi di Aceh. Di daerah yang ada tambang emasnya, tambang gasnya, rakyatnya miskin, saudara. Kita dibodohi, kita ditipu berkali-kali. Ya, makanya seperti itu. Hal yang seperti itu adalah bagian daripada bentuk penjajahan, saudara. Lewat agama kita dijajah, lewat harta, lewat ekonomi, ya. Bahkan sekarang udah mulai batas wilayah kita dijajah.
datuk kita yang mewakafkan hartanya, datuk orang yang diklaim. Kita yang punya pulau, orang yang ngaku-ngaku. Gimana nggak hancur, saudara? Perjanjian Helsinki hanya 40%. Apa itu? Terrealisasi miris. 40% nggak bang? Ya banyak sekali kalau 40%. Bendera bintang bulan aja masih di apa ya, masih sering dirazia kan, enggak 40% enggak. Itulah tadi ceramah terbaru dari Habib Rizik yang seperti biasa Habib Rizik mengomentari tentang kepemerintahan dan juga pemakzulan dari Gibran. Dan tadi sempat mengulas tentang Provinsi Aceh yang menjadi polemik pada saat ini. Tadi juga kita sudah dengar bersama pemaparan dari TIJ yang menyarankan kepada semua masyarakat Aceh untuk tidak terprovokasi dan juga menyerahkan semua keputusan kepada pejabat-pejabat wakil rakyat di Aceh. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.